Jika kalian ingin berbelanja di luar negeri, cara apakah yang paling gampang? Dengan kartu kredit bisa. Tapi yang lebih mudah dan lebih banyak dipakai oleh orang di Indonesia adalah dengan menggunakan PayPal. Artinya layanan PayPal itu sudah digunakan oleh banyak sekali orang di dunia. Dan sekedar informasi saja, PayPal sudah banyak mengakuisisi perusahaan-perusahaan pembayaran lain di seluruh dunia, termasuk juga GoPay. Hai Sobat Investor, selamat datang di Selamat Invest, dan kali ini kita akan membahas tentang PayPal. Saham-saham luar negeri itu banyak sekali yang harganya sedang turun dan valuasinya sangat-sangat menarik untuk kita bisa nikmati. Namun bagi Sobat Investor yang belum tahu cara berinvestasi di saham luar negeri, bisa download aplikasi Nanovest, eToro, dan juga GoTrade yang global ya. Kalau yang di Indonesia sahamnya masih kurang banyak. Dan bisa menggunakan kode referral saya yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Lanjut kita bahas tentang PayPal. PayPal adalah perusahaan middleman atau perantara pembayaran salah satu yang paling besar di dunia, Sobat Investor. Jadi tentunya ya, dengan ukuran perusahaan yang sebesar itu, tentunya kalau kita berinvestasi di PayPal seharusnya sudah cukup aman ya. Karena kemungkinan PayPal untuk bangkrut dalam 10 tahun terakhir sangat-sangat kecil, Sobat Investor. PayPal juga bisa digunakan untuk layanan bisnis selain juga pribadi. Kita juga bisa menghubungkan usaha kita dengan PayPal untuk menerima pembayaran. Contohnya, jika Sobat Investor memiliki usaha online, juga bisa menjadikan PayPal salah satu opsi pembayarannya. Jadi tergambar jelas bahwa di sini PayPal adalah salah satu opsi untuk melakukan pembelian baik dalam negeri, luar negeri, atau juga Sobat Investor ingin membeli produk-produk digital seperti game di Steam, juga membeli aplikasi di Google Play, juga bisa menggunakan PayPal. Lanjut kita menggali lebih dalam mengenai PayPal. Sebenarnya PayPal itu udah cukup lama ya, didirikan di tahun 1998 alias 23 tahun yang lalu. Nah, yang saya ingin highlight di sini adalah akuisisinya ya. PayPal sudah mengakuisisi banyak perusahaan yang menjadikan perusahaan itu merupakan bagian dari PayPal meskipun tidak disebutkan secara langsung, Sobat Investor. Contohnya kita lihat yang gede-gede saja ya di sini. PayPal sudah mengakuisisi Venmo di tahun 2013 dengan biaya akuisisi sebesar 26 juta dolar. Nah, Venmo ini adalah seperti Gojek tapi di Amerika ya, salah satu yang paling besar, bersaing ketat dengan Square yang sekarang udah berubah nama jadi Block. Jadi di Amerika, dompet pembayaran yang paling terkenal itu adalah Venmo dan juga Square, Sobat Investor. Nah, Venmo itu bagian dari PayPal dan ini juga banyak yang lainnya ya. Dan yang menarik di sini, Sobat Investor, menurut situs Wikipedia di sini, PayPal juga sudah memiliki saham yang cukup besar ya di GoPay. Jumlah akuisisinya itu di sekitar 70%. Wow, ini menarik sih. Karena saya mencoba mencari jumlah investor yang berinvestasi di GoPay, ini saya belum menemukan ya berapa persen sih jumlah perusahaan yang berinvestasi di GoPay dan jumlah masing-masing sahamnya. Ada di sini, kalau kita lihat di GoTo Company, GoTo hanya menuliskan ya GoPay itu masih merupakan bagian dari GoTo, tapi di sini tidak disebutkan jumlah saham yang dimiliki GoTo di GoPay ini seberapa banyaknya, Sobat Investor. Dulu pernah ada berita ya bahwa PayPal akan mengakuisisi GoPay, dan jumlahnya berapa itu yang saya masih belum temukan. Selain itu juga ada Curve dan sebagainya. Jadi PayPal itu sudah memiliki anak perusahaan yang sangat banyak, Sobat Investor. Lanjut kita ke sahamnya langsung saja ya, Sobat Investor. PayPal Holding Incorporation diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode ticker PYPL. Diperdagangkan di harga 75 dolar per lembar saham, namun kita tentunya tidak harus membeli 75 dolar untuk satu lembar sahamnya ya, karena kita bisa membeli dari mulai Rp15.000 alias 1 dolar atau bahkan ada yang Rp5.000 saja. Di hari bursa tanggal 4 November tahun 2022, dalam satu hari terakhir turun 1,7%, dalam 5 hari terakhir turun 12%. Wow, banyak sekali ya penurunannya. Dalam 1 bulan terakhir turun 16%, dalam 6 bulan terakhir turun 5% saja, dan dalam 1 tahun terakhir ini yang luar biasa menarik, Sobat Investor. Dalam 1 tahun terakhir ternyata sampai PayPal sudah turun sampai 67%. Jumlah penurunan yang sangat-sangat besar dan tentunya sangat menarik bagi Sobat Investor yang percaya bahwa PayPal akan tetap eksis dalam 10 tahun ke depan, Sobat Investor. Jika Sobat Investor membeli di harga sekarang ya 75 dolar, jika nanti saham PayPal kembali ke all time high-nya lagi di sekitar 300 dolaran, kebayang dong Sobat Investor sudah untung berapa kali? Bisa untung sekitar 400
1%-an sobat investor. Ini dalam 5 tahun terakhir saham PayPal ternyata hanya naik tipis 1% saja, karena ini udah turun sangat banyak ya. Dari titik tertingginya itu sudah turun sampai 75%. Wow. Market capital PayPal juga sudah cukup besar ya, mencapai 86 miliar dolar. Ini luar biasa besarnya, meskipun masih bisa berkembang dengan sangat besar ya, karena belum mencapai 100 miliar dolar sobat investor. Dengan price to earning itu mencapai 43 kalinya. Memang cukup mahal ya secara price to earning dari PayPal. Tapi mengingat rata-rata price to earning dari PayPal tuh biasanya di atas 50, jadi price to earning sekarang masih jauh lebih murah dibandingkan dengan price to earning rata-rata PayPal. Lanjut kita ke laporan keuangan tahunannya sobat investor. Laporan keuangan tahunannya itu terus meningkat. Ini yang menarik luar biasa sih menurut saya. Meskipun ada pandemi dan sebagainya, ternyata pendapatannya terus-menerus meningkat, tidak pernah berkurang, bahkan tetap untung ya sobat investor. Meskipun tentunya net profit marginnya juga tergerus karena banyaknya beban-beban usaha. Kita lihat ya di sini, langsung saja ke laporan keuangan terakhir di tahun 2021 yang laporan keuangannya itu berakhir di tanggal 31 Desember tahun 2021. Artinya sekarang udah kuartal ke berapa nih? Kuartal kedua ya laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PayPal. Di sini kita lihat di tahun 2021 revenue atau pendapatannya itu sebesar 25,37 miliar dolar atau naik 18%. Wow, ini luar biasa sih. Meskipun ya net profit marginnya turun 16%. Dengan net income atau laba itu mencapai 4,17 miliar dolar sobat investor. Karena kita melihat PayPal itu masih perusahaan yang bertipe growth alias masih fokusnya ke pertumbuhan dan belum membagikan dividen, tentunya fokus utama kita masih belum ke laba melainkan masih ke pendapatan. Dan kalau kita lihat meskipun masih belum membagikan dividen tapi udah memiliki laba yang lumayan besar seperti ini, seharusnya ini merupakan tanda-tanda yang positif ya untuk berinvestasi di saham PayPal sobat investor. Lanjut kita ke laporan keuangan kuartalan, karena yang sudah rilis adalah laporan keuangan kuartal pertama dan kedua. Kita lihat di sini ya, di laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022 revenue-nya juga naik ya 7%, dengan net profit marginnya itu turun 56% ya, menjadi hanya 7% saja. Sedangkan di laporan keuangan kuartal kedua yang berakhir di bulan Juni tahun 2022 revenue-nya kembali naik lumayan sampai 9%, dengan net profit margin yang turunnya luar biasa ya, sampai 126%. Nah, ini yang mungkin kalian harus pahami ya, di kuartal kedua ini PayPal rugi. Jadi labanya itu minus 341 juta dolar ya. Ini baru yang kalian harus pahami. Meskipun di kuartal pertama itu PayPal masih untung 509 juta dolar sobat investor. Nah, kita lihat nanti di laporan keuangan kuartal ketiga nanti seperti apa. Kalau ternyata rugi lagi ya mungkin itu akan membuat harga saham PayPal itu semakin turun sobat investor. Tapi kalau ternyata nanti di laporan keuangan kuartal ketiga PayPal untung, tentunya harga sahamnya bisa akan kembali naik. Apapun itu, kembali lagi ya, jika kalian berinvestasi di PayPal, kalian harus lihat range-nya itu jangka panjang, 10 tahun ke depan. Kalian tanya kepada diri kalian sendiri, apakah 10 tahun ke depan PayPal akan tetap ada menurut kalian? Kalau menurut kalian PayPal akan tetap eksis dalam 10 tahun ke depan, tentunya harga saham sekarang sudah sangat menarik ya, karena sudah turun sampai 70-an% ya dari titik tertingginya sobat investor. Lanjut kita ke market beat untuk melihat lebih dalam mengenai harga sahamnya ya. Secara net profit marginnya PayPal itu sebenarnya sangat kecil ya dalam mengambil untung, dan itu wajar karena PayPal kan perusahaan pembayaran. Jadi siapa sih yang mau memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan pembayaran? Jadi menurut saya kalau net marginnya itu di angka 8%, menurut saya udah cukup bagus ya. Tapi ROE-nya juga ternyata lumayan banyak, mencapai 16% seperti misalnya, sedangkan ROA-nya itu mencapai 4%. Lanjut ke debt, yang ini sangat bagus jika kalian ingin mencari perusahaan yang bisa bertahan dalam jangka panjang ya, karena debt to equity ratio dari PayPal itu adalah 0,52 kalinya, alias hutangnya cukup sedikit ya, nggak sampai 1, dan current dan quick ratio-nya juga cukup banyak, di atas 1 semuanya. Artinya PayPal itu memiliki kas yang cukup untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Artinya PayPal masih akan sangat bisa bertahan dalam jangka panjang sobat investor. Nah, lanjut kita ke sales and book value, karena PayPal ya perusahaan yang masih bertipe growth, kita harus lihat price to sales-nya sobat investor, dan surprisingly price to sales dari PayPal sangat murah, yaitu hanya 3,43 kalinya saja. Ini sih diskon banget sih menurut saya ya, karena perusahaan bertipe growth yang memiliki price to sales
di bawah 10 itu udah cukup bagus menurut saya, tapi price to sales PayPal itu 3 saja alias sangat-sangat menarik untuk dimiliki. Sedangkan price to book value juga bisa kita kategorikan cukup murah, hanya 4 saja. Kenapa saya bilang murah? Padahal kan di atas 1 nih. PayPal itu kan perusahaan pembayaran sobat investor. Kantornya itu nggak banyak, tapi layanannya itu sudah menjangkau ke seluruh dunia sobat investor. Jadi secara valuasi sobat investor, gapnya sangat sedikit dan price to sales-nya juga murah, price to book-nya murah. Itu menurut saya udah sangat bisa mengkonfirmasi ya bahwa harga saham PayPal sekarang sudah cukup murah sobat investor. Yang kalian harus pahami hanya price to earning saja yang cukup mahal sebenarnya kalau kita lihat secara angka, apalagi kalau kita nilai secara value investor 38 itu cukup mahal. Tapi kalian harus sadari bahwa PayPal tuh nggak pernah ya price to earn-nya itu murah, biasanya emang selalu mahal. Jadi kita lihat secara rata-ratanya saja dan sekarang masih lebih murah dibandingkan dengan harga price to earning rata-ratanya sobat investor. Lanjut kita ke Nasdaq untuk mengkonfirmasi sekali lagi ya mengenai PayPal. Dan kalau kita lihat di sini, PayPal tentu saja belum membagikan dividen, dividennya masih kosong, jadi terkonfirmasi ya bahwa jika kalian membeli saham PayPal, kalian hanya bisa berharap dari kenaikan harga sahamnya saja yang sedang diskon sangat banyak sobat investor. Wow, ini menarik sih. Dan kita lihat analis risetnya, menurut saya harusnya strong buy. Kita cek ya. Menurut Nasdaq, rekomendasinya adalah strong buy. Ini luar biasa menarik ya. Udah kita duga bersama-sama berdasarkan 40 analis. Wow, ini analis yang melakukan analisis terhadap PayPal sangat banyak, dan seharusnya dengan analis yang sebanyak ini dan rekomendasinya adalah strong buy, rekomendasi ini tentu saja akurat ya sobat investor. Dengan satu catatan, kalian berinvestasi PayPal itu untuk jangka panjang. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di PayPal? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.